Halo Sobat Pajak, selamat datang kembali di Sobacan, Sobat Batam Channel, podcast milik kantor pajak Batam Selatan. Wah, perkenalkan saya Unggul, akan menemani Sobat Pajak sekalian dalam podcast yang berjudul IPBK. Nah, apakah Sobat Pajak pernah melakukan kesalahan dalam penyetoran pembayaran pajak? Kesalahan penulisan NPWP, kode jenis setoran, pajak terutang, masa akun pajak, dan kesalahan lainnya. Nah, apakah kita harus bayar lagi? Nah, nanti jadi double dong bayarnya. Apa sih yang harus kita lakukan? Kita akan bahas solusi dari permasalahan ini bersama dengan Bapak narasumber kita yang terkenal di dunia nyata maupun di dunia maya. Waduh. Bapak Susilo Andrianto, selaku penyuluh pajak Pratama Batam Selatan. Selamat datang kembali Pak Susilo. Terima kasih atas undangannya Bapak Unggul. Gimana Pak Susilo kabarnya? Sehat Bapak Unggul, sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah ini tetap semangat sobat-sobat pajak yang di luar sana, jaga stamina, kemudian lancar-lancar di perjalanan ya. Nah, oke. Baik, langsung saja kita mulai masuk ke pembahasannya. Kira-kira solusinya apa apabila ada kesalahan dalam penyetoran pembayaran pajak, Pak Susilo? Apabila ada sobat pajak semua melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak, nah sobat pajak bisa melakukan pemindahan bukuan Pak Unggul. Jadi mengajukan permohonan ini ke kantor pajak. Oh, pemindah bukuan ya sobat pajak sekalian. Nah, ini pemindah bukuan ini apa ya Pak Susilo? Pemindah bukuan adalah memindahkan penerimaan pajak yang kurang sesuai dari pembayarannya dipindah bukukan ke penerimaan pajak yang sesuai Pak Unggul. Jadi dibukukannya dipindahkan ke tempat yang benar. Oh gitu. Jadi kalau ada kesalahan tinggal dipindah bukukan saja Pak Susilo ya? Betul Pak Unggul. Jadi tidak perlu bayar lagi. Tidak perlu bayar lagi. Tapi kalau bayar lagi nggak masalah Pak Susilo ya? Kasihan nanti sobat pajak kita Pak Unggul ya. Baik. Apa sih yang melatar belakangi atau yang melandasi daripada pemindah bukuan ini Pak Susilo? Di dalam salah satu pasal PMK 242 tahun 2014 Pak Unggul, yaitu Peraturan Menteri Keuangan, dikatakan bahwa di situ bahwa ketika ada kesalahan setor, wajib pajak dapat mengajukan pemindah bukuan Pak Unggul. Baik, di pemindah bukuan itu jadi udah lama sekali ya, dari tahun 2014 tadi. Iya, 2014 sudah ada, dan sebelumnya pun sebenarnya sudah diatur. Sudah Pak diatur Unggul. ya. Iya. Oh, baik. Nah, untuk pemindah bukuan ini apa aja sih syaratnya untuk mengajukan pemindah bukuan ini Pak Susilo? Pemindah bukuan ini banyak syaratnya ya teman-teman ya, Pak Unggul juga. Jadi tergantung dari kasusnya Bapak Unggul. Kasus yang pertama kalau seandainya cuma salah setor, salah bayar, salah kode akun pajak, nah itu cukup menyampaikan asli surat setoran pajak kalau dulu ya Pak Unggul ya. Nah sekarang karena sudah menggunakan MPNG 2, cukup kopian dari bukti bayarnya aja Pak Unggul. Kopiannya saja ya? Kopiannya saja tidak apa-apa. Yang bukti bayar dari bank ya Pak Unggul ya. Baik. Kemudian ada lagi Pak Unggul, ada asli surat pernyataan kesalahan perekaman Pak Unggul, apabila yang salah ini merupakan dari tempat pembayarannya Pak Unggul. Oh, jadi kalau misalnya bayarnya di bank itu harus melampirkan dari banknya, ada surat pernyataan dari bank ada surat pernyataannya, betul Pak Unggul. Jadi kita sudah isinya sudah benar, tapi ternyata ada kesalahan dari petugas banknya. Itu kita harus meminta surat pernyataan dari banknya bahwa mereka yang salah setor gitu Pak Unggul. Dari banknya menyatakan bahwasanya mereka melakukan kesalahan setor gitu Pak Susilo. Betul Pak Unggul. Mungkin tellernya Pak Susilo ya, ada salah input. Iya, salah input Pak Baik. Ada lagi Pak Unggul. Kemudian kita minta lagi nih, kalau seandainya yang mau dipindah bukukan adalah SSP CP atau SSP Cukai ya Pak Unggul ya. Kita akan meminta asli pemberitahuan pabean impornya Pak Unggul. Oh gitu. SSP CP. Iya. Pak Susilo ya. Itu dari cukai Pak Susilo. Betul, ya. Oh, dari cukai. Baik. Ada lagi Pak Unggul. Kemudian apabila wajib pajaknya dalam penyetoran itu tidak menggunakan NPWP Pak Unggul, nah kita kan tentu bingung bagaimana sih betul. Untuk memindahkannya. Itu ada lagi persyaratan yang lain, yaitu fotokopi KTP dari si pemilik setoran Pak Unggul, atau yang nama yang tertera di pembayarannya itu.
Baik, jangan lupa dilampirkan juga ya sobat pajak apabila sobat pajak melakukan penyetoran pembayaran tapi tidak menggunakan NPWP, jangan lupa dilampirkan KTP-nya ya. Fotokopi saja cukup Pak Susilo ya. Fotokopi saja cukup Pak Fotokopi Unggul. saja. Iya, Baik. nggak harus asli Nggak dilampirkan. harus asli ya. Baik. Iya, kemudian ada satu lagi Pak Unggul. Apabila sobat pajak semua kesalahannya adalah kesalahan NPWP Pak Unggul. Kesalahan NPWP. Betul. Kesalahan store NPWP maksudnya. Oh, iya, tujuannya salah. Tujuannya salah. Oh, Misalkan begitu ya. harusnya dibayar ke saya, tapi dibayarnya ke Pak Unggul. Oh. Maka Pak Unggul harus memberikan ke saya yaitu surat pernyataan tidak keberatan untuk dipindah bukukan Pak Unggul. Surat pernyataan tidak keberatan Untuk dipindah bukukan. untuk dipindah bukukan. Betul. Oh, ini surat pernyataan ini ada di lampiran PMK 242 mungkin Mas? Ada Pak Unggul, betul. Oh, baik, Sudah baik, disesuaikan formatnya biar standar. baik. Biar standar ya. Oke, baik. Ini surat pernyataan juga menggunakan materai berarti Pak Susilo ya? Iya betul Pak Unggul, surat Oke. pernyataan Pak Unggul. Dan juga dilampiri KTP dari si pemilik Si penyetor tadi ya. Iya, Oke, betul, baik. Pak Jangan Unggul. lupa ya sobat pajak yang mengalami kesalahan dalam penulisan NPWP wajib melampirkan surat pernyataan tadi yang dibilang sama Pak Susilo. Jangan lupa juga dilampirkan materainya yang 10.000. Oke. Oke. Baik. Apa yang dimaksud dengan IPBK ini Pak Susilo? Nah ini Pak Unggul, IPBK adalah salah satu solusi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk para wajib pajak yang mungkin agak jauh ya mungkin Pak Unggul dari lokasi kantor pajak administrasinya. Nah dengan IPBK ini wajib pajak diberikan kanal penyampaian pemindah bukuan ini melalui online akun DJP online mereka masing-masing Bapak Unggul. Jadi nggak perlu lagi datang ke kantor pajak atau kirim via pos. Oh, Nah. jadi nggak perlu lagi datang ke kantor untuk menyerahkan permohonan, tapi cukup menggunakan online Pak Susilo ya? Menggunakan online betul Pak Oh, Unggul. baik, Di situ baik, baik. kita bisa isi sendiri Pak Unggul. Harusnya kemana pembayaran tersebut. Jadi meminimalisir resiko kesalahan dari si petugas pajak Pak Unggul. Oh, baik. Jadi ini juga sebuah metode yang paperless juga Pak Susilo ya? Betul sekali Ini Pak Unggul, elektronik paperless. ya? Iya. Baik. Kemudian apakah IPBK tadi itu bisa diakses oleh seluruh wajib pajak Pak Susilo? Betul sekali Pak Unggul. Seluruh wajib pajak itu bisa mengakses layanan EPBK kita yaitu elektronik PBK melalui kanal online yaitu DJP online ya Pak Unggul. Di DJP online. Betul, Oh, DJP baik. online masing-masing ya sobat pajak ya. Baik, berarti sobat pajak jangan lupa untuk login ke DJP online terlebih dahulu ya Pak Susilo ya. Betul. Bagi sobat pajak yang belum bisa menggunakan DJP online, jangan lupa register atau daftar akun dulu ya. Oke. Nah, bagaimana sih cara menggunakan IPBK di DJP online Pak Susilo? Nah, untuk masuk DJP online ini, untuk masuk menggunakan EPBK ini wajib pajak harus masuk ke DJP online-nya, baru kemudian aktivasi fitur Bapak Unggul. Aktivasi fitur ya Pak. Aktivasi fitur di menu profile, baru kemudian dari situ wajib pajak bisa mengakses di tab layanan. Di tab layanan Pak Susilo ya. Tuh, Oke, di baik. menu EPBK sobat pajak semua. Baik. Nah, apa saja sih yang terdapat dalam submenu di EPBK tadi Pak Susilo? Nah, untuk ini Pak Unggul mungkin bisa ditampilkan di layar ya. Baik. Untuk EPBK ini ada 4 menu utama atau 4 tab utama, yaitu yang pertama adalah menu dashboard, yang kedua adalah menu permohonan, yang ketiga adalah menu monitoring, yang keempat adalah menu konfirmasi. Oh, baik. Ini kita tampilkan di layar Pak Susilo ya. Nah, ini dia Pak Unggul. IPBK tadi yang Pak Susilo bilang. Sebelumnya Pak Unggul. Iya, izin. Yang mana nih Pak Susilo? Yang untuk aktivasi fitur Pak Unggul. Lagi? Yang ini ya. Iya, masuk ke DJP online dulu ya, sobat pajak ya. Nah, jadi untuk sobat pajak sekalian, ini adalah langkah-langkah untuk menampilkan fitur IPBK yang tadi dibilang Pak Susilo di profil. Betul Pak Unggul. Dan di sini sobat pajak semua, DJP online bisa diakses hanya melalui pajak.go.id ya, sobat pajak ya. Jadi jangan sampai sobat pajak terkena website-website yang
scamming Pak Unggul. Oh, Kita bilang di scamming. luar DJP online itu jangan diakses berarti ya? Jangan diakses Pak Unggul, Dual apalagi add-on meminta ini ya. Oh, apalagi yang request meminta password. Wah, jangan sampai ya sobat pajak. Apalagi PIN ATM. Waduh, susah lagi nanti itu. Salah gitu nanti. Iya. Aduh. Mungkin langsung ditampilkan Pak Unggul di menu EPBK. Nah, ini EPBK. sobat pajak semua bisa langsung diakses ya di bagian sini ya. Ada menu EPBK, diaktifasi fitur, baru kemudian ubah fitur layanan. Oh. Setelah sobat pajak berhasil, sobat pajak di menu layanannya akan ada menu EPBK. Oh. Baik. Begitu Bapak Unggul kira-kira Pak Unggul. Cukup mudah Pak Susilo ya. Ini sangat mudah sangat mudah Pak sekali, Unggul. dicentang saja nih sobat pajak yang ada di aktivasi fitur, kemudian nanti di sub menu layanan dia akan tampil sendiri nih, bentuknya seperti ini. IPBK, pemindah bukuan. Iya Pak Luar Unggul. biasa. Nah, ini ada menu aplikasi IPBK tadi Pak Susilo ya. Iya, Yang lanjut. tadi Pak Susilo bilang ada dashboard itu segala macam. Iya, di menu EPBK-nya Pak Unggul ya, sobat pajak semua. Di sini ada menu dashboard, permohonan, monitoring dan konfirmasi. Oh, iya, Untuk iya. menu dashboard adalah menu yang menampilkan daftar permohonan yang telah disetujui maupun dan ditolak ya, sobat pajak ya. Kemudian menu permohonan ini menampilkan untuk pengajuan formulir, pengajuan pemindah bukuan. Kemudian untuk menu monitoring ini adalah untuk memantau tindak lanjut permohonan pemindah bukuan yang berhasil diajukan. Jadi kalau nggak berhasil nggak muncul sobat pajak. Oh, gitu ya. Kemudian ada juga menu konfirmasi Pak Unggul ya. Ini Konfirmasi. menampilkan detail dari permohonan pemindah bukuan kemarin. Oke. Jadi kalau saya kan orang awam nih Pak Susilo, Betul, ya. Pak Unggul. Misalnya saya mau udah masuk di ipbk.pajak.go.id, saya pilih fitur yang mana nih Pak Susilo? Untuk mengajukan awalnya Pak Unggul mengajukan di menu permohonan. Permohonan Pak Susilo ya. Oh, baik. Nah, apa aja sih yang ada di menu permohonan ini Pak Susilo? Menu permohonan ini yang ada adalah di menu permohonan ini sobat pajak bisa mengajukan formulir permohonan pemindah bukuan Pak Unggul. Nah, sobat pajak semua akan langsung diminta untuk memasukkan NTPN yang dari pembayaran yang sudah dilakukan. Di situ sobat pajak NTPN tersebut akan divalidasi Pak Unggul. Divalidasi terlebih dahulu ya. Divalidasi terlebih dahulu apakah NTPN itu betul ada di dalam sistem Pak Unggul. Iya, jadi kalau sobat pajak semua merasa sudah membayar, berarti mungkin ada kesalahan ketik apabila tidak muncul di sini. Oh, gitu ya. Baik. NTPN ini 16 digit ya, sobat pajak semua ya. Dan ada huruf besar, huruf dan kemudian bukan nggak ada huruf kecil. Oh, huruf kecil nggak ada ya? Nggak ada, Nggak huruf ada ya? besar, kapital dan juga angka Pak Unggul. Saya kira tebak-tebakan tadi. Tidak. Besar huruf kecil Pak Susilo. Kecilnya. Jadi NTPN itu 16 digit gabungan huruf besar dan angka. Angka, betul. Oh, baik. Berarti sobat pajak harus teliti ya Pak Susilo ya. Betul, teliti. Apakah kan ada tuh yang hampir mirip Pak Susilo ya, antara huruf O besar kan ya, Iya. dengan angka 0 Pak Susilo ya. Iya betul sekali Pak Oh. Unggul. Mungkin sobat pajak ada kesalahan input di situ. Mungkin angka 1 dengan huruf L, Angka 1 dengan huruf L. huruf I maksudnya. Oh, huruf I ya, huruf I Iya. ya, huruf I betul. Nah, itu kalau misalnya salah satu aja, misalnya jadi dari tadi 1 jadi I, itu apakah bisa divalidasi Pak Susilo? Tidak bisa Pak. Nggak bisa, Unggul. nggak Nggak bisa divalidasi ya? divalidasi Oh. karena memang ketentuan dalam pencarian NTPN ini betul-betul match case ya Pak. Unggul, ya. Oh, berarti 16 digit ini, 16 karakter ini harus sama persis. Harus sama persis Pak. Unggul, Oh, betul. baru bisa divalidasi Pak Susilo ya. Baik. Nah, itu apakah semua pembayaran dapat dilakukan pemindah bukuan Pak Susilo? Tidak semua pembayaran dapat dilakukan tidak semua pembayaran dapat dilakukan pemindah bukuan Pak Unggul. Jadi ada beberapa validasi yang akan dilakukan oleh sistem Pak Unggul. Apakah NTPN tersebut sudah digunakan dalam pelaporan SPT? Kemudian juga yang kedua, apakah sudah pernah divalidasi kalau seandainya NTPN tersebut berhubungan dengan penyetoran pajak penjualan dan pengalihan tanah dan bangunan Pak Unggul ya. Kemudian apakah
atas pembayaran tersebut yang sudah dilaporkan masih memiliki sisa kelebihan Pak Unggul. Sisa kelebihan. Betul. Jadi kalau masih sisa, misalkan yang pembayarannya 1 juta, kemudian pelaporan SPT-nya hanya 300.000, yang 700.000-nya masih bisa dilakukan pemindah bukuan Pak Unggul. Oh gitu. Jadi kita selisihnya mungkin Pak Susilo ya. Betul, selisihnya. 700 itu adalah saldo selisih yang dapat dilakukan pemindah bukuan. Oh begitu ya. Oh, Iya, sobat pajak bisa pindah bukukan ke kode akun pajak yang diinginkan Pak. Beda NPWP atau beda masa akun pajak mungkin Pak Susilo ya, terserah dari permohonan yang diajukan ya. Iya. Baik. Ada lagi mungkin Pak Susilo yang Dan juga bukan merupakan pembayaran yang kombinasi akun pajaknya adalah 4.111.27 427, kemudian 4.111.28 427 dan 4.111.428. Gitu Pak Unggul. Jadi jika data valid, nah sistem langsung akan memvalidasi detail data pembayaran yang sudah masuk ke kas negara. Oh gitu. Jadi jangan lupa ya, ini ada beberapa yang harus divalidasi sistem. Jangan lupa sobat pajak juga harus teliti dalam memasukkan NPPN sejumlah 16 karakter tadi. Baik. Nah, tadi kita bahas terkait sub menu permohonan Pak Susilo. Nah, ini data-data apa saja sih yang harus dimasukkan ke dalam form daripada pemindah bukuan tadi Pak Susilo? Begini Pak Unggul, untuk form pemindah bukuan data yang harus kita masukkan yang pertama adalah nomor HP dan email Pak Unggul. Nomor HP dan email. Jadi kalau seandainya ada kesalahan atau mungkin ada kekurangan dokumen bisa diminta oleh petugas ya Pak Unggul ya. Dari petugas ya mengontak dari wajib pajak, ini ada kekurangan betul. seperti ada ini. Kekurangan dokumen silakan dilampirkan. Baik. Pak Unggul. Kemudian juga ada NPWP atau detail data tujuan pemindah bukuan Pak Unggul. Jadi misalkan dari Pak Unggul dipindahkan ke saya, tentu NPWP saya harus ditampilkan di situ. Harus Pak ada Pak Susilo ya. Harus ada. Iya. Kalau nggak ada NPWP nggak bisa Pak Susilo ya. Nggak bisa Pak Unggul. Iya. Atau NPWP-nya salah juga nggak bisa Pak Unggul. Oh gitu Jadi ya. untuk NPWP saya juga divalidasi nanti oleh si sistem tadi ya. sistemnya tadi. Oh Betul. baik. Kemudian yang pasti adalah nominal pembayarannya juga. Jadi kalau nominal pembayarannya nggak diisi kan bingung jadinya sistemnya. Mau transfer apa nih saya? Mau transfer nih? berapa gitu kan? Kan nggak mungkin pemindah bukuan 0 rupiah gitu ya. Kemudian ada juga kode akun pajak dan kode jenis setoran tujuan Pak Unggul. Tujuan daripada yang mau Akan dipindah bukukan betul. Baik. Juga kalau seandainya untuk pembayarannya ini adalah untuk pengalihan perolehan hak atas tanah dan bangunan, nah tentu harus memasukkan NOP Pak Unggul atau nomor objek pajak, di mana nomor objek pajak merupakan kode unik yang diberikan sebagai identitas dari objek pajak tanah dan bangunannya Pak Unggul. Oh, ini yang biasanya ada di SPPT itu bukan Pak Susilo ya? Iya, betul sekali Pak Unggul. NOP. NOP itu ya. Iya, NOP. Baik. Jangan lupa ya dilampirkan sobat pajak. Tadi Pak Susilo bilang kalau misalnya ada kesalahan dalam pengalihan Tanah dan atas bangunan. tanah dan bangunan ya. Nah, itu wajib dilampirkan nomor NOP-nya, nomor objek pajak tadi Pak Susilo ya. Iya betul. Baik. Kemudian ada lagi Pak Unggul, kalau seandainya kode tujuannya adalah 300. 300? Apa itu? 300 itu adalah kode untuk pembayaran surat tagihan pajak Pak Unggul. Surat tagihan pajak apa itu Pak Susilo? Surat tagihan pajak itu adalah denda lah. Denda ya? Iya, Baik. surat denda yang diterbitkan oleh kantor pajak Pak Unggul. Itu harus ada nomor surat tagihan pajaknya Pak Unggul atau surat ketetapan pajaknya. Oh, harus diinput ya? Harus diinput di situ. Kalau enggak nanti sudah dibayar tapi nggak lunas ininya dendanya tadi. Oh, jadi apabila tadi KJS atau kode jenis setorannya 300, berarti harus input namanya tadi apa? Kode surat tagihan pajak tadi ya? Iya, betul. Nomor tagihan. Nomornya harus lengkap Pak Unggul harus ya, lengkap, biar nggak boleh nggak salah bayar. Nah, biar nggak salah bayar. Ada lagi Pak Susilo mungkin? Tentu masa pajak harus ada Pak Unggul dan juga tahun pajaknya Pak Unggul. Dan sobat pajak juga harus menyertakan di situ alasan pemindah bukuan Pak Unggul. Alasan daripada dilakukan atau diajukan permohonan pemindah bukuan tadi ya? Jadi sobat pajak jangan mengisi alasannya lagi pengen aja gitu. Aduh, nanti bingung kita mau berikan pemindah bukuannya. Aduh. Kayak
tebak-tebakan Pak Susilo itu ya. Iya. Atau alasannya ya apa? Salah isi ya itu aja kan kita bingung juga. Iya, jadi harus jelas ya sobat Harus pajak jelas, sobat apakah pajak. ini kesalahan dalam penulisan NPWP atau kesalahan masa akun pajak atau tahun pajaknya yang salah Betul. gitu Pak Susilo ya. Jadi petugas yang mengerjakan juga enak Pak Susilo ya. Iya. Jadi tidak ada mispersepsi atau kesalahan dalam mengartikan permohonan pemindah bukuan sobat pajak sekalian. Wah, Nah, ada sobat lagi? pajak semua ada lagi Pak. Ada lagi, wah, banyak ternyata, Iya. Pak Susilo ya. Jadi Nah. EPBK atau elektronik PBK ini hanyalah merupakan salah satu kanal atau kanal penyampaian permohonan pemindah bukuan Oh, Pak. kanalnya saja ya Pak Susilo. Iya, Oke, jadi oke, oke. untuk dokumen pendukung yang diperlukan tadi Heeh. tetap harus diupload Pak Unggul. Oh, tetap harus diupload. Tadi yang disebutkan mungkin ada surat pernyataan mungkin Iya, atau betul, SSP Pak Unggul. gitu Pak Susilo ya. Harus tetap Oh, diupload tetap di harus diupload. permohonan pemindah bukuan ini. Oh, baik. Tidak meniadakan kewajiban untuk memberikan dokumen pendukung tersebut EPBK ini Pak Unggul ya. Oh, baik. Jangan lupa ya sobat pajak, walaupun elektronik tetap dilampirkan persyaratannya seperti tadi SSP surat setoran pajak ataupun surat pernyataan ya Pak Susilo. Iya betul sekali Pak Unggul, dan sobat pajak melampirkannya melalui file scan ya, jangan dibawa ke kantor pajak. Iya. Sama aja nanti ya Pak Unggul ya. Bingung nanti petugasnya Pak Susilo ya. Ini kok lampirannya aja Pak Susilo. Lampirannya aja, permohonannya mana itu kan. Dan kemudian sebelum bisa untuk dikirim Pak Unggul, nah, Iya. sobat pajak semua harus mencentang persetujuan bahwa dengan ini saya menyatakan tunduk dan patuh dengan segala ketentuan yang mengatur tentang permohonan pemindah bukuan. Oh, gitu Pak baik, Unggul. baik, Mungkin baik. bisa ditampilkan Pak Unggul untuk kata-katanya ini Pak Unggul. Kata-kata daripada menyatakan tunduk dan patuh Pak Susilo ya. Iya, betul. Coba kita lihat di sini sobat. Nah ini pajak. sobat pajak ya, pemindah bukuan tentu harus ada wajib pajaknya, kemudian ada kode akun pajaknya dan ada kode jenis setorannya. Kalau untuk wajib pajak yang pemindah bukuannya meliputi pengalihan hak tanah dan bangunan, wajib mengisi NOP-nya ya. NOP tadi sobat Nomor pajak objek ya. Mungkin lanjut Pak Unggul. Oke, baik. Ini alasannya. Oh kembali Pak Unggul. Iya mohon maaf. Ini ya harus dicentang ya Pak Unggul nomor 8 ini ya. Oh iya iya. Iya, baru kemudian sobat pajak bisa simpan. Klik simpan. Klik simpan, betul Pak Unggul. Baik. Ini kalau saya lihat-lihat Pak Susilo ini kurang lebih sama kayak permohonan yang ini ya, surat itu ya. Betul, sama dengan formulir manual Pak Unggul. Oh, sama ya. Jadi dari dan kepada juga ada alasan dan NOP juga ada tadi ya. Iya, betul, Pak. Jadi kurang lebih ini sama memindahkan formulir permohonan PMK 242 tahun 2014 ke dalam bentuk elektronik. Betul, dalam bentuk elektronik. Wah, Dalam luar sistem, biasa Pak Unggul. ke dalam Iya. sistem ya. Oh, mudah sekali berarti ini sobat. Sangat mudah sekali untuk wajib pajak yang pernah mengajukan pemindah bukuan tentu akan familiar dengan menu-menu ini Pak Unggul. Oh, jadi lebih mudah. Jadi kita tidak perlu datang lagi ke kantor. Juga ini mungkin bisa diajukan di mana saja mungkin Pak Susilo ya. Di mana saja dan kapan saja Kapan Pak saja Unggul. bisa Pak Susilo ya. Betul Pak Unggul. Jadi kalau malam-malam kebangun, saya tadi salah bayar, kemudian bisa lakukan pemindah bukuan melalui DJP online. Oh, sampai ke bawah mimpi juga Pak Susilo ya. Aduh. Nah, apakah dari mimpi itu bisa dihitung lembur Pak? Wah, baik, luar biasa memang Pak Susilo ini ya. Nah, ada lagi mungkin Pak Susilo yang harus dipastikan itu dalam formulir permohonan tadi. Setelah kita mengisinya dengan benar, Pak Unggul, sudah sesuai, kita klik simpan Pak Unggul. Kita klik simpan, kemudian Iya, baru kemudian akan muncul ringkasan ya, ringkasan misalkan mau dipindahkannya berapa dan kepadanya ya Pak Unggul ya. Baik. Misalkan di contoh di sini ada dari pasal 23 ke pasal 22 ya Pak Unggul ya. Baik. Di sini sobat pajak semua akan tampil ringkasan dan kemudian kita bisa konfirmasi kembali ya apabila semua sudah sesuai Pak Unggul. Kita klik simpan Pak Unggul Kita ya. klik simpan. Betul. Jadi ini baru draftnya aja sobat pajak. Jadi belum terkirim ya. draftnya saja Pak Susilo. Draftnya saja sudah benar datanya. Wajib pajak sobat pajak semua akan diminta untuk mengunggah sertifikat elektronik dan paspresnya.
Gitu Pak Unggul. Oh, jadi harus input paspres dan mengunggah sertifikat elektronik Pak Susilo. Iya betul Pak Unggul. Diwajibkan sobat pajak semua untuk menginput data ini. Oh, jadi kalau misalnya sertifikat elektronik ini kalau orang pribadi ya menggunakan yang orang pribadi, kalau badan ya badan gitu Pak Susilo. Betul Pak Unggul. Iya. Oh, baik. Jangan lupa langsung klik kirim permintaan apabila sudah sesuai, tapi dicentang dulu ya. Dicentang dulu ya. Yang tadi saya yakin ini Pak Susilo ya. Iya, saya yakin sudah benar dan sudah sesuai. Baik. Betul. Nah, setelah kita ngisi form permohonan ini, kemudian klik kirim permintaan, itu proses apa lagi sih yang harus dilakukan Pak Susilo? Nanti setelah kirim permintaan sudah diproses, ya Pak Unggul ya. Nah, itu akan diminta untuk yang tadi Pak Unggul saya bilang untuk masukkan paspres dan sertifikat elektronik Pak Unggul. Setelah berhasil, maka wajib pajak sudah berhasil membuat permohonan elektronik pemindahan bukuan. Oh, baik. Jadi setelah submit itu dapat resumenya, ringkasannya itu udah berhasil ya, kalau udah kirim udah berhasil. Sudah kirim sudah berhasil Pak Unggul. Dan kemudian Pak Unggul ketika sebelum submit nih, misalkan kita udah bikin tadi Pak Unggul, kemudian lupa pula naro di mana sertifikat elektroniknya, apa paspresnya. Nah, sobat pajak nggak usah khawatir. Jadi ringkasan permohonan tadi tetap tersimpan di akun pemindah EBBK kita. Oh, jadi draft gitu Pak Susilo. Jadi draft betul Pak Unggul. Iya. Jadi ketika kita sudah dapatkan filenya, kita tidak akan menginput ulang ya, kita bilang Pak Unggul ya. Nggak perlu input ulang. Nggak perlu input ulang, langsung dilanjutkan saja Pak. Langsung dilanjutkan saja sobat pajak, nggak perlu ulang lagi dari awal. Betul, tinggal masukkan ke proses pengiriman ini tadi ya. Masukkan paspres dan file sertifikat elektronik sobat pajak. Nah, kalau sudah sobat pajak selesai, berhasil terkirim permohonannya, akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik Pak Unggul yang akan langsung dikirim ke email masing-masing. Juga ada di sistemnya Pak Unggul. Oh, ditampilkan di sistem juga dikirim ke email ya Pak Susilo. Betul, Pak Unggul. Luar biasa sekali ini sobat pajak ya. Sangat mudah sekali, sangat efisien dan efektif sobat pajak sekalian. Betul. Kemudian setelah ini ada lagi Pak Unggul. Ini setelah ini berarti ke menu apa lagi Pak Susilo? Ke menu monitoring Pak Oh, ke Unggul. menu monitoring. Apa ini menu monitoring ini? Di menu monitoring, wajib pajak ini dapat melakukan pemantauan atas permohonan pemindah bukuan yang sudah berhasil disampaikan atau mendapatkan bukti penerimaan elektronik tadi Pak Unggul. Oh, boleh kita lihat dulu Pak Susilo? Boleh, silakan ditunjukkan Pak Unggul. Menu monitoring ya Pak Susilo ya. Nah, ini Monitoring permohonan pemindah bukuan. Oh, seperti ini Pak Susilo ya, menu monitoring permohonan pemindah bukuan melalui IPBK. Betul Pak Unggul. Nah, ini sobat pajak semua dapat memantau permohonan yang berhasil disampaikan ya. Oh, Ada statusnya proses disetujui, kemudian ada statusnya baru diproses atau belum selesai Pak Unggul. Kemudian juga di sini bisa ditampilkan beberapa halaman Pak Unggul. banyak ya halamannya. Banyak halamannya. Nah, ini ada status apa saja sih Pak Susilo? Status tracking yang dalam menu monitoring ini apa saja Pak Susilo? Ada beberapa status tracking yang ada di menu monitoring ini Pak Unggul, yaitu proses diajukan, yaitu baru ya atas case tersebut di generate bukti penerimaan elektroniknya Pak Unggul. Kemudian ada pengecekan sumber pemindah bukuan atau proses generate case dari KPP ya Pak Unggul ya. Baik. Ya. Kemudian ada disposisi pengajuan PBK, ya ini pooling case ya pada KPP yang bersangkutan. Kemudian ada penelitian PBK Pak Unggul. Penelitian PBK ini sedang dilakukan penelitian oleh penyuluhnya atau petugas peneliti dan dilakukan dokumentasi Pak Unggul. Oh, baik. Cukup banyak Pak Susilo ya. Cukup banyak sekali status trackingnya Pak Unggul, dan itu belum selesai Pak Unggul ya. Kemudian ada lagi persetujuan atau penolakan PBK Pak Unggul. Jadi ada approval atas penelitian yang sudah dilakukan oleh tim peneliti tadi. Baru kemudian ada pencetakan dokumen Pak Unggul.
Kemudian ada status terakhir yaitu selesai. Selesai, sudah selesai semua. Sudah selesai. Apakah sudah disetujui atau tidak ditolaknya tadi. dari Oke, permohonan baik. pemindah bukuan kita, Pak Unggul. Baik. Yang harus kita pahami di sini sobat pajak mungkin ada status proses dan selesai saja mungkin Pak Susilo ya, yang kita notes di sini gitu ya Pak Susilo. Betul, ya. Pak Unggul. Jadi sobat pajak kalau seandainya sudah selesai nanti akan tampil di menu dashboard. Oh, balik lagi ke depan berarti. Balik lagi ke depan, Pak Unggul. Oh, baik. Jadi ketika kita klik menu layanan IPBK langsung muncul permohonan yang sudah kita ajukan beserta produk hukumnya mungkin Pak Susilo ya. Betul, ada dengan produk hukumnya. Jadi sobat pajak bisa mencetak di menu dashboard. Menu dashboard tadi. Oh. Iya, hasil PBK-nya. Jadi itu apa namanya kayak menu historis gitu Pak Susilo ya. Betul sekali, Pak Oh, Unggul. apa-apa saja yang permohonan pemindah bukuan yang sudah sobat pajak ajukan, mungkin produk hukumnya yang ditolak dan diterima itu di situ semua ya di menu Betul, di menu tadi dashboard, ya? Pak Unggul, iya. Baik. Jadi kalau seandainya sobat pajak mendapatkan kalau ke kantor pajak kan manual ya, di mana yang bersangkutan mendapatkan kertas persetujuan pemindah bukuan. Nah, kalau di sini kan sudah elektronik Pak Unggul, jadi kertasnya nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Oh, bisa dicetak lagi kapan aja, di mana aja, Pak Unggul. luar biasa, sangat mudah sekali. Kita nggak perlu nyimpen, sudah disimpan oleh sistem Pak Susilo ya. Disimpan oleh sistem. Inilah keunggulan kita, Pak Unggul. Oh, jadi kapan kita misalnya mau lupa atas IPBK ini, tinggal masuk lagi ke IPBK, Menu dashboard, generate cetak. lagi, cetak lagi. Iya, Wah, betul. luar biasa sekali ini IPBK ini, banyak fitur-fitur yang memudahkan sobat pajak, wajib pajak sekalian yang sudah terdaftar di DJP Online dapat menggunakan fitur-fitur di IPBK ini Pak Susilo ya. Betul sekali, Pak Unggul. Baik. Nah, setelah itu apakah ada menu lainnya Pak Susilo, yang menu keempat mungkin? Ada menu keempat, Pak Unggul, yaitu menu konfirmasi. Menu konfirmasi Pak Susilo. Iya, menu konfirmasi ini adalah menu yang digunakan untuk melakukan konfirmasi validitas produk hukum pemindah bukuan yang telah diterbitkan oleh KPP, Pak Unggul. Oh, jadi wajib pajak yang terdaftar di DJP Online yang mengakses menu IPBK dapat memvalidasi apakah bukti PBK-nya ini valid atau tidak, Betul. sesuai atau tidak yang dicetak dari sistem gitu Pak Susilo ya. Iya, betul, Pak Unggul. Oh. Dan ini mampu memvalidasi tidak hanya yang diajukan melalui permohonan EPBK, Pak Unggul. Oh gitu. Iya. Jadi Bisa memvalidasi atas permohonan yang manual juga. yang manual juga bisa berarti Pak Susilo Bisa ya. juga konfirmasi di menu ini, Pak Unggul. Oh, luar biasa sekali sobat pajak. Jadi kalau sobat pajak mengajukan permohonan melalui KPP secara offline, datang ke loket, bisa produk hukumnya yang ditolak atau diterima bisa dilakukan konfirmasi validitas ke menu konfirmasi tadi Pak Susilo. Betul, ya? Pak Unggul. Luar biasa sekali di Pak Susilo. Jadi mungkin sedikit, Pak Unggul ya. Ya, baik. Yang pertama tadi adalah di tab permohonan untuk wajib pajak yang mau mengajukan permohonan. Yang pertama stepnya adalah step di tab permohonan. Ke tab permohonan. Tab permohonan, buat permohonan, kemudian kirim. Rekan-rekan sobat pajak semua bisa mengecek status permohonannya di menu monitoring. Monitoring. Kemudian untuk melihat hasil dari EPBK-nya ada di menu dashboard. Ke menu dashboard. Oke. Iya, jadi sobat pajak semua tidak perlu datang ke KPP. Oke, baik, luar biasa. Jadi bisa diajukan di mana saja, kapan saja Pak Kapan Susilo. saja, betul, Pak Unggul. Nggak perlu mengikuti jam kantor berarti Pak Susilo Iya, ya? Pak Unggul, nggak perlu mengikuti Sabtu jam Minggu kantor. itu bisa juga berarti ya? Sabtu Minggu bisa juga, Pak Unggul. Baik. Nah, itu tadi sekilas diskusi kita tentang pemindah bukuan dan IPBK. Wah, seru sekali ya Pak Susilo ya? Iya, Pak, seru sekali. Sampailah kita pada penghujung acara. Semoga semua sobat pajak sudah mengerti dan paham akan diskusi yang telah kita lakukan di podcast kita kali ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi kanal media sosial kami yang ada di bawah ini ya. Nanti ditampilkan, maupun layanan live chat WhatsApp yang ada di nomor juga di bawah ini ya.
di hari dan jam kerja. Betul Pak Unggul, hari dan jam kerja kita. Hari apa Pak Jam Susilo? 8 sampai jam 4, harinya hari Senin sampai Jumat. Iya Pak Unggul. Baik. Tanggal merah kami libur ya. Tanggal yang merah kami libur ya, sobat pajak. Baik. Semua layanan kami gratis, tidak dipungut biaya. Dukung kami KPP Pratama Batam Selatan dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Sampai bertemu lagi di podcast kantor pelayanan pajak Pratama Batam Selatan pada episode selanjutnya. Terima kasih sobat pajak, terima kasih Pak Susilo sudah hadir. Sama-sama Pak Unggul. Sampai jumpa sobat pajak sekalian. Bye bye. Dadah.